Hai guys, welcome back to Sunswag Podcast. Seperti biasa, kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot. Kali ini temanya spesial banget karena masih dalam suasana lebaran. Coba deh, pas lebaran, apa yang paling sering kalian dengar selain ucapan Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin? Iya, pertanyaan-pertanyaan sakti yang bikin kita ngerasa kayak lagi diinterogasi. Dari kapan nikah sampai kerja di mana, semua ditanyain. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas kenapa sih lebaran jadi ajang interogasi, kenapa orang lain yang ribet sama hidup kita, dan terakhir kenapa banyak pencitraan di momen ini. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, ngerasa nggak sih? Kadang kita baru duduk, baru cuci tangan, habis salam-salaman, dan baru mau ambil kue, tiba-tiba udah ada yang nanya, kapan nikah? Udah kerja belum? Kerja di mana? Gajinya berapa? Pacarnya mana? Kalau udah nikah, nanyanya kapan punya anak? Nah, kalau udah punya anak, kapan nambah? Kalau anak udah sekolah, ranking berapa? Nah, capek nggak sih? Pertanyaan ini tuh kayak rangkaian domino yang gak ada ujungnya. Karena, ya kalau kita udah selesai satu tahap ini, kita bakal masuk ke tahap selanjutnya dan pasti bakal ditanyain lagi. Masalahnya, pertanyaan ini tuh kadang bukan sekedar basa-basi. Ada yang nanya karena memang dia peduli, tapi ada juga yang nanya sekedar kepo, atau malah untuk ngebandingin hidup mereka sama kita, dan gak bisa dipungkiri memang ada yang niat menjatuhkan. Dan kadang pertanyaan ini gak cuma bikin kita risih, tapi juga jadi tekanan mental, apalagi buat yang lagi struggling. Masalahnya bukan gak usaha, udah usaha tapi kalau memang belum dikasih rezekinya gimana gitu ya. Misal, ada yang ditanya kapan nikah, padahal baru aja putus, atau lagi belum ada calon. Kan gimana gitu ya? Atau ditanya kapan kerja, padahal baru aja gagal interview. Dan udah masukin banyak lamaran, tapi emang belum ada panggilan. Kesannya kayak mungkin luka lama gitu kan. Bukan luka lama sih, tapi kayak mengungkit sesuatu yang sebenarnya diusahain, bukan enggak. Tapi kenapa salah gitu. Nah, jadi gimana nih cara menghadapi yang kayak gini-gini? Nah, pertama kalau masih bisa ditanggapi dengan santai, kasih jawaban diplomatis kayak doain aja ya, semoga ada jalannya. Mungkin memang belum rezeki dari Allah. Kedua, kalau pertanyaannya udah mulai menyurutkan, coba balikin ke mereka. Misalnya, kalau saya belum nikah sih nggak apa-apa, yang penting THR saya masih utuh. Kalau tante sama om gimana? Nah, kalau udah level ekstrim, ya udah senyumin aja sambil cari alasan buat pindah tempat ngobrol. Ingat, kita nggak wajib jawab pertanyaan yang bikin kita nggak nyaman. Dan kalau memang sekiranya keadaan kayak gini tuh udah sangat-sangat bikin tidak nyaman, lebih baik jangan masuk ke circle-nya deh. Nah, kita masuk nih ke pembahasan selanjutnya. Kenapa orang lain yang lebih ribet sama hidup kita? Kadang kita udah sibuk ngurusin hidup sendiri, tapi justru orang lain yang lebih heboh ngomentarin perjalanan kita. Fenomena ini sering terjadi karena berbagai faktor sosial dan budaya yang udah mengakar. Salah satunya adalah kebiasaan sebagian orang yang menjadikan hidup orang lain sebagai bahan obrolan. Bukan selalu karena iri atau benci, tapi memang mereka terbiasa melihat kehidupan orang lain sebagai hiburan atau bahan diskusi sehari-hari. Mungkin bagi mereka bertanya soal pekerjaan, jodoh, atau anak itu cuma sekedar basa-basi. Tapi buat kita yang ditanya, rasanya kayak diinterogasi. Selain itu, ada faktor tekanan sosial yang bikin pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Dalam banyak lingkungan, pencapaian seseorang sering dianggap sebagai standar kesuksesan kolektif. Misalnya, kalau kita belum nikah, bukan cuma kita yang kena omongan, tapi juga orang tua kita. Jadi seringkali pertanyaan mereka bukan karena benar-benar peduli, tapi karena mereka sendiri nggak mau kena omongan tetangga. Ini juga berlaku dalam hal pekerjaan atau pendidikan. Ada anggapan bahwa seseorang harus mencapai tahap tertentu di usia tertentu, padahal kenyataannya setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Di sisi lain, ada juga yang menjadikan pencapaian hidup sebagai ajang kompetisi sosial. Mereka yang udah mencapai satu tahap, misalnya menikah atau punya pekerjaan tetap, sering merasa lebih unggul dan punya hak untuk menilai hidup orang lain. Padahal, sukses itu nggak ada definisi mutlaknya. Ada nih yang memilih fokus ke karir dulu, ada yang lebih mengutamakan keluarga, dan itu semua sah-sah aja. Yang penting kita sendiri tahu apa yang kita lakukan dan gak merasa harus selalu menjelaskan pilihan kita ke orang lain.
Jadi kalau ada yang kepo berlebihan, cara terbaik adalah menanggapinya dengan santai. Kita bisa jawab diplomatis seperti doain aja ya, yang penting saya bahagia. Atau bisa juga dengan membalik pertanyaannya, kenapa nih, ada sponsor buat saya? Atau sekedar bercanda, santai, saya punya tambahan sendiri. Nanti kalau udah sukses, saya traktir deh. Intinya kita nggak perlu stres menghadapi omongan orang lain. Hidup kita, aturan kita. Walaupun prakteknya pasti bakal lebih sulit dari sekedar kata-kata yang saya bilang, karena juga saya ngerasain deh. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja apa yang terbaik untuk kita, karena ya kesehatan mental itu yang utama dong, dibanding omongan orang lain yang kita nggak tahu nih tujuannya apa, tapi malah bisa ngancurin diri kita. Terakhir kita ngebahas soal pencitraan di sosial media. Coba deh cek feed Instagram atau WhatsApp story pas lebaran. Isinya foto keluarga harmonis, meja makan penuh makanan, outfit serba baru, dan suasana bahagia. Tapi yang gak kita tahu adalah, di balik itu semua mungkin ada keluarga yang sering cekcok. Ada yang makan seadanya, ada yang sebenarnya nggak dekat sama keluarganya, tapi tetap posting biar kelihatan sempurna. Dan ini jadi masalah buat beberapa orang. Buat yang keluarganya nggak harmonis, atau yang nggak bisa kumpul bareng keluarga, pencitraan kayak gini bisa bikin mereka makin ngerasa kurang. Mungkin ada yang mikir, kok keluargaku nggak kayak gini ya? Atau kenapa aku nggak punya momen lebaran yang seru? Padahal, kebahagiaan itu bukan soal seberapa bagus foto yang kita posting, tapi soal bagaimana kita menikmati momennya. Tapi gimana cara kita menyikapinya? Kita nggak bisa ngontrol orang lain buat nggak pamer, tapi kita bisa ngontrol cara kita menanggapinya. Kalau memang kita happy, ya nikmati tanpa perlu validasi sosial. Kalau kita nggak nyaman lihat pencitraan orang lain, ya kita tinggal mute atau skip story-nya, nggak usah membandingkan hidup kita dengan standar sosial media. Karena yang paling penting, momen lebaran kita tetap bermakna buat kita sendiri maupun keluarga. Jadi kesimpulannya, lebaran seharusnya jadi ajang silaturahmi, bukan interogasi tahunan. Kalau ditanya yang nyebelin, jawab santai atau balik bercanda. Kalau ada yang kepo tapi nggak pernah bantu kita, cukup diamin aja. Dan buat yang ngerasa tertekan karena pencitraan sosial media, ingat, kebahagiaan itu bukan buat dipamerin, tapi buat dirasain. Dan thank you buat yang udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa subscribe Sunspect Podcast. Dan kalau kalian relate sama topik ini, boleh banget nih share ke teman-teman yang juga sering kena interogasi pas lebaran. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan selamat menikmati sisa liburan. Selamat lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.